Perkenalkan, nama saya Afzal Ramadian Sidik dari kelas 41 dari kelompok 11 dengan NIM 116624348. Perkenalkan, nama saya Mario Ananda Utama. Saya NIM 166242222. Saya kelas 41 dan kelompok 11. Perkenalkan, saya Rehana Fisa dengan NIM 166245252 dari kelas 41 dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Ramadhani, NIM 166241180 dari kelompok 11 kelas 41. Saya Danya Ayondira Lasmana dengan NIM 1662436 dan inilah video proyek Pancasila kami. Desa Cibesi terdiri dari 6.037 penduduk dengan rata-rata usia berada pada jenjang 25 hingga 49 tahun, sehingga dapat dikatakan memiliki penduduk dengan usia produktif yang baik. Desa Cibesi memiliki 141 UMKM dari berbagai bidang yang aktif hingga saat ini. Kondisi topografis di Desa Cibesi berupa dataran rendah. Kondisi tersebut menguntungkan bagi usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Di Desa Cibesi banyak ditemukan UMKM kerajinan kayu, khususnya yang berbahan baku kayu mahoni. Berbagai produk yang dihasilkan pun beragam, seperti senapan angin, layang-layang, ataupun wayang dan patung. Jangkauan kegiatan kami mencakup kawasan Jatinangor, terutama Desa Cibesi dan sekitarnya, atau Desa Cipacing, yang memiliki kondisi demografis dan topografis yang mirip. Berdasarkan profil kawasan desa, maka ditemukan beberapa permasalahan UMKM seperti limbah kayu yang dihasilkan dari proses produksi kayu. Pengetahuan tentang manajemen limbah kayu dan biaya yang mahal untuk pengelolaan limbah kayu mendorong kami untuk membuat program pembuatan papan kayu dari limbah kayu tersebut. Tujuan program kami adalah dapat memotivasi dan menambah pengetahuan pelaku UMKM tentang pemanfaatan limbah kayu yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi limbah yang dapat mencemari lingkungan, dan juga mendapatkan pemasukan tambahan. Tahapan pertama yang akan kami lakukan untuk melakukan proyek Pancasila ini adalah melakukan survei ke salah satu tempat kerajinan kayu yang berada di Desa Cipacing, yaitu Kapinis Art. Sebelum perkenalkan Pak, kami dari ITB, tadi mungkin Bapak udah tahu spesialisnya untuk FTSL ya. Jadi tujuan kami ke sini itu pengen tahu bagaimana Bapak memproduksi kerajinan kayu, terlebih lagi di limbah kayunya Pak. Jadi kita dari FTSL pengen tahu kira-kira kan kalau produksi kayu kan pasti ada limbah atau sampahnya gitu ya Pak. Kita pengen tahu nanti di selanjutnya mungkin gimana pengolahan limbahnya. Tapi pertama dulu kami pengen tahu Pak, kira-kira produk yang dihasilin di UMKM di toko ini tuh apa aja Pak? Kalau dari yang kita lihat mungkin ada wayang atau patung gitu. Kira-kira apa aja Pak? Pertama-tama sih di sini bukan UMKM, tapi pribadi. Yang di sini yang dihasilkan kebanyakan wayang, hampir 70% wayang. Sebagiannya patung, kayak ukir-ukiran, kayak alat musik itu gendang. Nah, untuk yang lainnya kayak gitar kayak gitu, itu biasa ada join sama daerah lain. Gitu. Kerjasama sama lain. Berarti utamanya tadi wayang mungkin ya Pak? Wayang, oke. Terus untuk mungkin kalau bahan buat bikin wayang atau alat musik itu Bapak punya produksi kayu sendiri atau dari pihak lain ada? Atau mungkin ada dari pemerintah atau bagaimana Pak? Kalau kayu sih beli sendiri. Beli sendiri? Kayu beli sendiri. Jenisnya apa Pak? Jenisnya kalau untuk sekarang mahoni atau akasia. Oke. Kalau dulu kan kayunya lame. Kalau lame mungkin nggak tahu ya. Ya, Nggak tahu kan. Kami kebanyakan sekarang akasia. Akasia yang Karena lebih dipakai. Karena lebih familiar, lebih murah, lebih gampang. Oke. Untuk beli bahannya bukan untuk sekarang ya. Kalau dulu sih ngambil di kebun. Kalau sekarang kan beli ke material. Mungkin karena lahannya nggak ada atau gimana Pak? Kalau boleh tahu. Bukan lahannya nggak ada, lahannya udah habis dipakai. Oh, ganti. Jadi Iya. mungkin susah kalau buat
produksi sendiri Nah, itu, kayunya ya Pak. betul. Oke. Terus kalau buat proses pembuatannya Bapak sendiri apa ada, kalau Ada tadi kan alat musik ada kayak lain, kalau wayang Ya, ada pekerja. ada pekerja. Ada pekerja. Kalau boleh tahu berapa orang? Maka untuk sekarang sih paling sekitar 2 orang 3 orang. Untuk sekarang gitu. Kalau dulu sih banyak. Kalau buat pemasaran mungkin Pak, kalau online apa khusus yang datang ke sini? Kalau untuk pemasaran hampir 70% lah di sini offline, yang 30%-nya paling online. Ada yang online ke sini. Yang jual online orang lain, tapi bukan di sini ya. Orang lain jual online-nya, ngambil barangnya di sini gitu. Oh, tapi kebanyakan offline. Offline sih. Sekarang, kalau dulu sih sering di Jakarta, Tangerang. Sekarang masuk ke limbah kayunya Pak. Ya, Nah, untuk pengolahannya kan pasti ada limbah kayu. ya. Nah, itu Bapak apa punya sistem sendiri atau mungkin Bapak langsung buang kemana gitu? Nggak dibuang, dibakar lah. Dibakar langsung. Dibakar. Ada ini nggak Pak, semacam Karena limbahnya nggak terlalu banyak sih. lebih dikit ya? Dikit lah. Paling untuk satu wayang ini kan cuma berapa? Limbahnya nggak terlalu banyak kayak limbah pabrik, nggak terlalu. Kalau sekarang sih enak. Limbahnya bisa dipakai chip, bisa dipakai apa sih? Bahan arang yang breket arang. Kalau sekarang, kalau dulu kan enggak. Sekarang kan juga cuma sekarang bahannya cuma sedikit, paling dibakar. Bakar. Pakai apa? Pakai masak, paling itu aja sih. Kalau yang di sana ya yang kerja. Dari Kalau di sini mah udah pakai gas. Dari pemerintah gitu ada kayak aturan buat mungkin jangan buang sampah limbah produksi atau emang dibebaskan? Bukan dibebaskan sih, cuman kitanya aja yang tahu diri. Kalau dibuang ke sembarangan, ya bisa ke kali, bisa jadi banjir lah, menyebabkan banjir. Kalau kayu sih limbahnya kalau ditanam di apa namanya sih, ditanam itu apa sih namanya, di ruang, kalau bahasa Sunda mah apa namanya sih? Kalau bahasa Indonesia apa? Apa? Di ruang bahasa Indonesianya apa? Di apa? Dikubur ya? Iya. Dikubur untuk manusia. Ditanam. Ditimbun. Ya, Apa ya gitu ya? apa sih istilahnya ya? Kalau dimasukin ke tanah, itu kan bisa jadi pupuk. Kalau untuk kayu, Iya kali. Iya. pakai ini kan, kayu bakar buat masak. Gitu. Untuk produksinya berarti Bapak punya alat sendiri kan untuk bikin wayang, pakai mungkin Alat modern. alat buat Alat ukir. Iya, Kalau alat ukir mah ada sih. ada sendiri. Terus mungkin rencana buat usaha wayang kayu ini ke depannya gimana Pak? Kalau mungkin kan COVID sempat ada penurunan mungkin. Kalau sekarang kira-kira mau dijadi apa gitu, ada produksi inovasi apa? Belum ada sih, cuma gini aja. Tapi masih, maksudnya pemasukannya masih aman ya, masih stabil gitu. Ya dicukup-cukupin lah kalau untuk pemasukan. Untuk pemasukan cukup-cukupin, cuman kalau yang saya tahu sih kalau dari pemerintahan belum ada sampai sekarang. Belum ada sih. Belum ada pergerakan kayak misalkan kalau dulu sih waktu zaman belum ada ITB di sini, mahasiswa Unpad itu kan yang pertama senior ke junior ke senior itu kan waktu kalau mau ada wisuda harus beli souvenir. Nah, itu baru ada pendapatan orang sini. Dulu gitu. Kalau sekarang Unpad juga udah nggak ada. Dulu gitu. Sekarang ITB belum pernah loh. ITB berapa tahun di sini? 3 ya? 3 apa 4 di sini? Nggak tahu. Ya. Caranya juga nggak tahu. Baru-baru banget tuh kita Pak. Iya kan baru berkawan. Masuk Pak. Nah itu dulu sih saling menghormati junior ke seniornya itu, ke seniornya belilah souvenir kayak pulpen atau apa kayak kenang-kenang miniatur aja yang kecil-kecil, dikasihin lah dari junior ke senior dulu gitu. Adalah pendapatan dari mahasiswa juga alhamdulillah waktu itu. Nah sekarang beberapa tahun inilah dari COVID itu nggak pernah ada lagi. Setelah tahapan wawancara atau survei selesai dilakukan,
kami merancang proposal kegiatan berdasarkan data yang didapat dari survei untuk diberikan kepada asisten atau dosen untuk ditinjau kembali mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Setelah melakukan beberapa asistensi, kami pun mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dari rangkaian kegiatan awal yang kami lakukan adalah sebuah upaya menjaga kesehatan lingkungan dengan mengalihkan sisa produksi menjadi bahan baru, yaitu papan kayu yang bermanfaat sebagai komponen produk pada bidang usaha lainnya. Terakhir, kami berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang bersangkutan dengan program kami, sehingga menjadi suatu solusi dan peluang baru bagi UMKM setempat.